أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dion Saputra, NPM 1921020063, kelas A semester 4, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara, mata kuliah Sosiologi Politik. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yakni kekuasaan politik. Baik, pengertian kekuasaan politik. Kekuasaan politik adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok manusia untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sehingga tingkah laku itu menjadi suatu dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Nah, untuk tujuannya itu adalah untuk melainkan melalui normalisasi untuk membentuk publik yang disiplin. Nah, publik yang dimaksud inilah publik yang tidak dikontrol lewat kekuasaan yang bersifat fisik, tapi dikontrol, diatur dan didisiplinkan dilewat wacananya. Nah, untuk kekuasaan harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan bukan mendatangkan dominasi yang mengakibatkan ketidakadilan dan diskriminasi politik bagi masyarakat tersebut. Nah, di sini ada dari para ahli di bidang sosiologi, menurut mereka ini seperti apakah kekuasaan politik itu? Nah, menurut ahli yang bernama Surjono Sukanto, kekuasaan itu dapat diartikan adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk kehendak yang akan ada pada pemegang kekuasaan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah menurut yang dari luar, ahlinya ini adalah Talcon Person. Ya, kata beliau ini adalah kekuasaan merupakan suatu kemampuan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban yang mengikat terhadap tujuan-tujuan kolektif yang telah disepakati dari satuan-satuannya yang ada di dalam suatu sistem organisasi kolektif. Nah, kekuasaan itu dapat berasal dari berbagai sumber. Kekuasaan dapat berasal dari kekuasaan antar pribadi, kekuasaan struktural dan situasi, kekuasaan pengambilan keputusan, serta kekuasaan informasi. Nah, ini ada juga kekuasaan antar pribadi ini menurut John Pratt dan Bertram Raven. Nah, kata beliau ini kekuasaan pribadi itu dibagi menjadi 5 sumber, yakni kekuasaan legitimasi, kedua kekuasaan imbalan, ketiga kekuasaan yang dipaksakan, yang keempat kekuasaan ahli, yang kelima kekuasaan panutan. Nah, untuk yang pertama tadi kekuasaan struktural dan situasional. Itu dua kekuasaan itu merupakan kekuasaan yang ditentukan oleh struktur asosiasi atau organisasi tersebut. Jadi, struktur organisasi menciptakan kekuasaan dan wewenang dengan menghususkan orang-orang tertentu untuk melaksanakan tugas pekerjaannya dan mengambil keputusan karena memanfaatkan kekuasaan. Yang kedua, keputusan pengambilan keputusan, yaitu derajat seseorang atau jabatan yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang akan menentukan kadar kekuasaan tersebut. Yang ketiga, kekuasaan informasi atau jangkauan, yaitu penguasa yang muncul karena ia mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan, mengambil keputusan penting dan memiliki jangkauan informasi yang penting. Dialah yang memungkinkan banyak hal terjadi dalam organisasi. Nah, baik lagi ini kan di Indonesia kan ya. Jadi kekuasaan politik di Indonesia itu pada awal kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945
Indonesia itu menganut sistem presidensial, di mana kekuasaan presiden bersifat mutlak. Dan pada dasarnya Pasal 4 Aturan Peralihan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa sebelum MPR dan DPR dibentuk, segala kekuasaan dijalankan oleh presiden. Nah, jadi presiden yang menguasai seluruh kekuasaan yang ada di negara tersebut pada zamannya itu. Nah, lanjut pada era Orde Baru. Di sini di sistem yang sekarang di era Orde Baru ini, sistem pemerintahan di Indonesia itu di bawah kepemimpinan Soeharto. Tetapi sistem ini menerapkan sistem presidensial bagi Soeharto. Demokrasi yang sesuai dengan bangsa adalah demokrasi Pancasila. Dan masuk lagi yang untuk yang ketiganya ini adalah ketika pada era reformasi, di mana ada kebebasan sehingga sistem presidensial tidak dapat menciptakan stabilisasinya. DPR melalui MPR dapat menjatuhkan presiden sekarang. Oleh karena itu, yang dipraktikkan adalah sistem parlementer. Nah, di sini juga ada macam-macam kekuasaan politik dalam negara atau kekuasaan negara, yakni yang pertama adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang diperintahkan oleh pemerintah yang mana secara teknis menjalankan roda kepemerintahannya. Yang kedua, ada kekuasaan legislatif, yaitu sesuatu kewenangan yang membuat dan mengesahkan perundang-undangan untuk menguasai roda pemerintahan pada zaman itu. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu suatu kekuasaan penyelesaian hukum yang didukung oleh para pelaksana hukum seperti polisi, jaksa, dan hukum-hukum yang lainnya. Dan itulah 3 tadi kekuasaan macam-macamnya. Dan untuk itu di sini juga ada kekuasaan politik dalam Islam. Nah, di sini dijelaskan ada beberapa poin penting yang perlu saya jelaskan juga. Yang pertama, kekuasaan dalam pemikiran politik Islam merupakan sesuatu yang sangat penting karena selain ia sebagai pondasi dan instrumen utama dalam membangun dan melanjutkan eksistensi kehidupan manusia, Tuhan adalah sumber dan pemilik kekuasaan. Manusia hanya memperoleh delegasi kekuasaan itu dari Tuhan sebagai wakil atau khalifah di bumi dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Dan poin yang kedua adalah pendelegasian dan uji coba kekuasaan untuk pertama kalinya diberikan dan dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penguasa yang memegang kedaulatan dan menjadi sumber inspirasi bagi perundangan Islam. Lanjut, poin yang selanjutnya adalah kalangan intelektual Islam mengemukakan beberapa teori mengenai kekuasaan, yakni diantaranya dikemukakan oleh Ibnu Khaldun, teori ketuhanan, teori kekuatan, dan teori kontrak sosial. Lanjut ke poin berikutnya, teori ketuhanan menjelaskan bahwa hal ini didasarkan pada pandangannya bahwa Allah mengangkat penguasa-penguasa bagi masyarakat. Penguasa-penguasa itu mendapatkan pancaran ilahi dan menetapkan mereka dengan kemurahannya. Poin yang berikutnya adalah teori kekuatan. Teori ini menjelaskan kekuasaan politik yang diperoleh melalui kekuatan dalam persaingan antara kelompok. Negara dibentuk oleh yang menang, dan kekuatanlah yang membentuk kekuasaan dan pembuatan hukumnya. Lanjut pada teori yang terakhir adalah teori kontra sosial. Teori ini menjelaskan mengenai kekuasaan diperoleh melalui perjanjian masyarakat. Artinya, politik bersumber dari rakyat dan kelegitimasinya melalui perjanjian masyarakat atau musyawarah. Dengan kata lain, terjadinya penyerahan kekuasaan oleh anggota masyarakat kepada seseorang atau lembaga. Baik, itulah presentasi dari saya yang berjudul kekuasaan politik. Sudah saya bagi-bagi juga, sudah saya jelaskan supaya kita semua tahu seperti apa itu kekuasaan politik, baik di kekuasaan politik di negara ataupun di luar negara ataupun yang ada di agama Islamnya. Dan mungkin apabila ada yang salah itu murni dari saya dan ada benar itu murni dari Allah.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.